Buah jeruk. Buah jeruk merupakan salah satu komoditi buah-buahan yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Buah jeruk sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan jeruk memiliki keunggulan rasa, nikmat, kemudahan dalam menyajikan, buah yang relatif murah, daya simpan buah yang cukup lama, serta kandungan gizi yang tinggi. Oleh karena itu, banyak bermunculan jeruk impor yang memiliki harga lebih murah dan jumlah yang lebih besar yang pada akhirnya akan mengancam petani jeruk lokal di Indonesia. Kota Binjai menjadi salah satu daerah yang strategis dalam pemasaran jeruk impor. Saat ini, Medan dan Binjai dihubungkan oleh jalan raya lintas Sumatera yang menghubungkan antara Medan dan Banda Aceh. Di sisi lain, perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih modern memunculkan tingkat kesadaran penduduk di daerah perkotaan akan pentingnya mengkonsumsi jeruk sebagai sumber pemenuhan vitamin dan protein. Berbagai faktor-faktor lain tentu menjadi alasan bagi konsumen untuk mengkonsumsi jeruk impor. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui nilai korelasi tingkat permintaan jeruk impor di Kota Binjai. Yang kedua, untuk mengetahui nilai persamaan regresi tingkat permintaan jeruk impor di Kota Binjai. Yang ketiga, untuk mengetahui nilai koefisien determinasi tingkat permintaan jeruk impor di Kota Binjai. Yang keempat, untuk mengetahui hasil uji T tingkat permintaan jeruk impor di Kota Binjai. Yang kelima, untuk mengetahui hasil uji F tingkat permintaan jeruk di Kota impor Binjai. Yang keenam, untuk mengetahui hasil hipotesis tingkat permintaan jeruk di Kota Binjai. Dan sekarang akan menghitung korelasi. Diketahui bahwa N 30, sigma X 387.900, sigma Y 206, sigma Y kuadrat 1672, sigma X kuadrat 5.368.290.000, sigma XY 2.610.900. Untuk menghitung koefisien korelasi, yaitu menggunakan rumus N sigma XY min sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dan akar N X N sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan dan menghasilkan nilai koefisien korelasi senilai min 0,174. Maka koefisien R adalah min 0,174 yang menandakan negatif sehingga masyarakat tidak menyukai jeruk impor. Sekarang akan menghitung persamaan regresi dengan menggunakan rumus A dan B. Di sini rumus B menggunakan N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N sigma dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dan nilai B senilai min 0,000149 dan kita mencari nilai A dengan menggunakan rumus sigma Y min B dikali sigma X per N dan menghasilkan nilai A sebanyak 8,79. Untuk mencari Y yaitu 8,79 atau nilai A ditambah dengan nilai B. Nah, sedangkan untuk mencari Y pret yaitu menggunakan rumus nilai A ditambah nilai B dikali nilai Y dan menghasilkan 6,853. Untuk mencari Y pret yaitu menggunakan 4 min 6,853 dan menghasilkan nilai
sebanyak 8,139609. Untuk mencari Y min Y rata-rata kuadrat, yaitu menggunakan dengan nilai sebesar 8,17. Yaitu sekarang koefisien determinasi atau R2. R2 kok mencari koefisien determinasi dengan menggunakan rumus 1 min sigma Y min Y kuadrat per sigma Y min Y kuadrat dengan nilai koefisien determinasinya yaitu 0,84390. Sekarang mencari koefisien determinasi yang disesuaikan atau ajus dengan menggunakan rumus R aj dengan R kuadrat min P1 dikurang R kuadrat per N min dikurang P min 1. R aj memperoleh nilai sebanyak 0,838325. Yaitu sekarang kesalahan baku estimasi. Kesalahan baku estimasi menggunakan rumus akar sigma Y min Y kuadrat per N min K, dan kesalahan baku estimasi mendapat nilai 2,620363. Mencari standar error koefisien regresi dengan menggunakan rumus SE atau yang kesalahan baku estimasi per sigma E akar sigma E kuadrat min sigma X dikuadratkan per N, dan mendapat nilai 18,781,4536. Uji F dan uji T. Uji F digunakan untuk ketepatan model nilai yang diprediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya jika HO terima jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, dan HO tolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Yaitu mencarinya dengan rumus R kuadrat per K min 1 per R1 min R kuadrat per N min K, dan menghasilkan nilai sebesar 151,3721. Karena F hitung lebih besar dari T tabel, maka persamaan regresi dinyatakan ditolak. Untuk uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. HO diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel, dan HA ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. T hitung sama dengan BJ per SBJ. T hitung mendapat nilai sebesar min 0,0000000079. Karena T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HA tidak baik. Ini adalah tabel hasil perhitungan Y kuadrat, X kuadrat, XY, Y pred kuadrat, dan Y min Y rata-rata kuadrat. Hipotesis. Sekarang kita akan melanjut ke hipotesis. Hipotesis mahasiswa melakukan penelitian untuk mengetahui kondisi toko yang menjual jeruk impor tingkat konsumen di Kota Binjai dengan memberikan angket yang berisi pertanyaan yang berjumlah 10 pertanyaan dan jumlah responden penjual jeruk 30 orang, dan angket mempunyai skala pertanyaan 1 sampai 4, yaitu yang di dalamnya seperti ramai, sepi, sedang, jarang. Dan nilai S diketahui 7,23 dan rata-ratanya 26,36. Pertanyaannya, apakah jeruk impor diminati oleh masyarakat Binjai? 65% rata-rata skor ideal. Diketahui skor ideal dikali skala terbesar di angket dikali jumlah responden yang menghasilkan nilai 1200. Rata-rata skor kredit dihitung sebagai berikut: 1200 dibagi 30 dan menghasilkan 40 rata-rata skor kredit. 65% rata-rata skor kredit
dikali dengan 40 dan menghasilkan nilai 26. HO dan H1 dalam bentuk kalimat. H0, jeruk impor diminati oleh masyarakat Binjai sama dengan 50% rata-rata skor ideal. H1, jeruk impor diminati oleh masyarakat Binjai tidak sama dengan 50% rata-rata skor ideal. Hipotesis taktiknya yaitu H0 bagi mu sama dengan 26, H1 mu tidak sama dengan 26. T hitungnya X min mu per akar N dan menghasilkan nilai 0,27. Taraf signifikannya 0,05. T tabel ketentuannya diketahui bahwa A 0,05, DK-nya diketahui bahwa 29. Dengan menggunakan uji dua pihak maka diperolehkan T tabel 2,04. Kriteria pengujian dua pihak. Jika min T tabel lebih kecil dari T hitung plus T tabel maka tolak H0. Di sini bahwa min 2,04 lebih kecil dari 0,27 besar dari plus 2,04 maka tolak H0. Kesimpulan bahwa rata-rata minat terhadap permintaan jeruk impor di Kota Binjai tidak sama dengan 65%. Pembahasan. Penelitian ini menggunakan perhitungan korelasi dengan nilai sigma 206 sigma X dengan nilai 387.900, sigma Y kuadrat dengan nilai 1672, sigma X kuadrat dengan nilai dan sigma X Y dengan nilai 2.610.900 dan mendapatkan R sama dengan min 0,174. Penelitian ini menggunakan perhitungan persamaan regresi dan menghasilkan Y-pred senilai 6.853, Y-min Y-pred kuadrat senilai 8,139609 dan Y-min rata-rata kuadrat senilai 8,17 dan menggunakan perhitungan koefisien determinasi sehingga nilai yang didapat sebesar 0,84390. Koefisien determinasi disesuaikan atau adjusted sebesar 0,838325. Kesalahan baku estimasi sebesar 2,620363. Standar error koefisien regresi sebesar 18,781,4536 dan juga menggunakan perhitungan uji F yang dinyatakan ditolak karena F hitung lebih besar dari F tabel, dan juga menggunakan perhitungan uji T dinyatakan tidak baik karena T hitung lebih kecil daripada T tabel, dan juga menghasilkan hipotesisnya bahwa rata-rata minat permintaan jeruk impor di Kota Binjai tidak sama dengan 65%. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Nilai korelasi tingkat permintaan jeruk impor di Kota Binjai yaitu min 0,174 menunjukkan hasil yang negatif, menandakan masyarakat tidak menyukai jeruk impor. Nilai persamaan regresi tingkat permintaan jeruk impor di Kota Binjai yaitu dengan Y-pred sama dengan 6,853, Y min Y-pred kuadrat sama dengan 8,139609 dan Y min Y rata-rata kuadrat sama dengan 8,17. Nilai koefisien determinasi tingkat permintaan jeruk impor di Kota Binjai yaitu 0,84390. Koefisien determinasi disesuaikan atau adjust senilai 0,838325. Kesalahan baku estimasi senilai 2,620363 dan standar error koefisien regresi 18,781,4536 dan
Hasil uji T tingkat permintaan jeruk impor di Kota Binjai menunjukkan hasil min 0,0000000079, maka HA tidak baik karena nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel. Hasil uji F tingkat permintaan jeruk impor di Kota Binjai menunjukkan hasil 151,3721, maka H0 ditolak karena nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel. Hasil hipotesis tingkat permintaan jeruk di Kota Binjai menunjukkan bahwa rata-rata minat terhadap permintaan jeruk impor di Kota Binjai tidak sama dengan 65%. Implikasi yang dapat kita ambil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Sebagai suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan sosial masyarakat, maka kesimpulan yang dapat ditarik mempunyai implikasi terhadap penelitian-penelitian yang ada di sosial masyarakat dengan menghasilkan sebagai berikut. Hasil penelitian mengenai tingkat permintaan jeruk impor di Kota Binjai mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat atau konsumen, di mana hasilnya masyarakat di Kota Binjai secara umum menunjukkan kurang minat terhadap jeruk impor. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian, kurangnya nilai minat masyarakat Kota Binjai terhadap jeruk impor dikarenakan harga jeruk impor yang tidak sesuai dengan pendapatan masyarakat setempat. Adapun yang bisa dilakukan masyarakat Kota Binjai berdasarkan hasil penelitian menyesuaikan dengan tingkat pendapatannya, lebih baik untuk tidak mengkonsumsi jeruk impor.